Di saat pandemi kemarin Bapak Ibu, saya ingin mengeksekusi salah satu impian saya. Impian saya salah satunya adalah gimana gitu cara anak-anak saya ini bisa menghafal Quran dengan dorongan dia sendiri, tanpa harus bergantung terpengaruh keberadaan orang tua di sampingnya. Ketika banyak orang hanya urusannya impian aja, tidak pernah menjadi kenyataan karena nggak ada jembatannya. Ya nggak bisa orang mimpi-mimpi doang terus pengen jadi kenyataan. Jembatannya adalah ada yang pernah melihat orang-orang yang punya banyak impian tapi nggak pernah menjadi kenyataan, ada? Oh ada ya, ya. Iya. Saya tuh punya anak ya. Tadi anak saya berapa? 3. Anak keberapa? Oh, anak pertama. Namanya Naira, Maira, Kaira. Belakangnya sama semua, Kaisa, Sabria. Jadi biar gampang sih ceritanya waktu itu. Jadi Naira, Kaisa, Sabria. Di saat pandemi kemarin Bapak Ibu, saya ingin mengeksekusi salah satu impian saya. Impian saya salah satunya adalah gimana gitu cara anak-anak saya ini bisa menghafal Quran dengan dorongan dia sendiri, tanpa harus bergantung terpengaruh keberadaan orang tua di sampingnya. Gimana gitu. Nah, akhirnya saya memanfaatkan momen setelah sholat subuh. Ya, ini awal-awal pandemi saat itu, waktu itu Bapak Ibu. Saya katakan gini sama anak saya, nak, pengen nggak nanti kita semua ini kumpul di surga? Mau Pak. Gitu ya? Iya. Kenapa emang kalau kita kumpul di surga? Ya di surga itu kan enak. Ya jawaban anak kecil ya. Di surga itu kan enak. Bisa ngapain aja, ada apa, minta apa aja dipenuhi. Enak lah Pak. Oh. Terus kalau misalkan Naira masuk surga, orang tuanya nggak masuk surga, boleh nggak? Ya enggak lah. Oh begitu. Jadi gimana baiknya? Ya harus semuanya masuk surga. Tapi bisa jadi nak Naira masuk surga, Papa ini, Abi ini, Umi ini nggak masuk surga. Oh gitu? Iya. Karena dulu waktu Papa ini umurnya masih seperti Naira ini tidak melakukan hal yang sama. Terus gimana bisa supaya semua masuk surga? Nah, salah satu pintunya itu ketika anak-anaknya Papa ini mau ngaji setiap hari tanpa disuruh. Murojaah setiap hari tanpa disuruh. Oh begitu? Iya. Dan Al-Quran yang kita baca ini nak, selain memang Rasul yang nanti memberikan syafaat, dia juga datang memberi syafaat bagi yang suka membacanya. Syafaat itu pertolongan. Karena nanti di yaumul akhir itu nggak ada lagi pertolongan nak, selain pertolongan dari syafaat Rasul. Jadi kunci surga itu syafaat Rasul. Banyak orang yang nggak dikenali Rasul loh nak. Kalau terlanjur nggak dikenali Rasul, Al-Quran inilah nak yang kenali kita. Singkat cerita Bapak Ibu, untuk memulai hal-hal besar itu kan harus kita mulai dari yang kecil. Jadi saya setiap subuh habis sholat masjid itu ngaji tuh di musola. Ya, murojaah hafalan. Dulunya awal pertama kali mulai, memang dia di sekolah sudah hafalan. Cuman kalau di sekolah ini kan ya begitulah ya, di sekolah waktunya terbatas. Awalnya hafalan tuh 1 jam, jadi jam 5 sampai jam 6 hanya sekitar satu warna. Jadi dia punya Al-Quran itu berwarna. 1 lembar, 1 halaman biasanya ada 5 warna.
Nah, dia hafal tuh 1 warna hari itu, sukses. Lalu beberapa bulan kemudian, kita rangsang lagi menjadi 2 warna. Terus 3 warna, 4 warna, 5 warna gitu. Nah sekarang ini mungkin banyak anak-anak yang bisa menghafal lebih dari itu ya. Ini hanya cerita aja, cerita terkait dengan eksekusi gitu. Bukan menceritakan kemampuan dia, enggak. Bukan. Karena mungkin banyak anak-anak yang jauh lebih bagus dari itu gitu. Akhirnya sekarang Naira ini sudah bisa menghafal 1 halaman dalam 1 jam. Dan dia melakukannya tiap hari tanpa disuruh. Jadi ketika saya pulang dari masjid, dia sudah di situ ngapalin. Pokoknya jam 5 sampai jam 6. Belum selesai 1 halaman, dia teruskan sampai setengah 7. Nah jadi hari itu terus tanya di sekolahnya gitu. Kita iseng aja pengen tahu di sekolahnya. Ternyata dialah yang paling banyak hafalannya di sekolah itu. Nah ini urusannya gara-gara eksekusi. Kadang kita ini bisa sebenarnya melakukan atau mendapatkan hal yang lebih besar untuk diri, keluarga, anak, dan tim. Cuman karena kita tak pernah melakukan eksekusi. Enggak konsisten di situ. Lalu adiknya tertrigger. Nah, kebetulan adiknya ini hafalannya lebih kurang ya, lebih agak kurang gitu dibanding kakaknya ini. Nah, ini urusan eksekusi. Seandainya dulu saya nggak kunjung mengeksekusi itu, Bapak Ibu sekalian, dan tidak konsisten melakukan hal-hal kecil terhadap anak saya, mungkin hari ini dia nggak bisa hafal 1 halaman 1 jam. Itulah hebatnya eksekusi, Pak. Dan karena eksekusi juga, saya bisa ninggalkan tim sana persiapan opening, sementara saya ada di sini di depan Bapak Ibu sekalian. Padahal biasanya tahu sendiri kan, kalau kita mau buka store, grand opening kan, semua kan harus di situ, apalagi ownernya. Ownernya yang paling pusing biasanya itu. Itu juga urusannya gara-gara eksekusi.